coba untuk manjat ke sana. Nas, tolong Nas, ada handycam kan dalam sini? Kamu ambil gambarnya ya. Coba ayo kita lihat. Ya, demikian masyarakat Sumatera Utara menyebutnya. Gunung yang berada di dataran tinggi Karo ini lebih akrab disebut dengan nama Gunung Sibayak yang memiliki arti raja. Asal kata Sibayak atau raja konon berasal dari sejarah tanah Karo yang dipimpin oleh 4 raja. Selain memiliki nilai sejarah tinggi, Gunung Sibayak juga memiliki daya tarik tersendiri, sehingga tak jarang dikunjungi banyak pecinta alam hingga dari mancanegara. Tujuan utama para pendaki ke sini tak lain adalah menikmati panorama dari puncak Sang Raja. Di samping itu, kawasan hutan Gunung Sibayak juga tak kalah menarik untuk dijelajahi. Wah, hujan rupanya Nas. Masih di sekitar Bukit Barisan, ketinggian Karo, Sumatera Utara. Nah, saya sekarang sedang berada di ketinggian sekitar 1.700-an ini ya Nas ya. Nah, bersama Monas nih. Monas ini adalah orang sini asli yang nantinya akan nganterin saya untuk menjelajahi daerah sekitar perbukitan ini. Kabarnya di daerah sini ada tumbuhan-tumbuhan dan satwa-satwa langka ya Nas ya. Ada, Pak. Kayak kumbang segala macam gitu ya. Ya, Pak. Sering kamu kan masuk ke dalam sini kan? Ya, sering juga sih, Pak. Nanti antar saya ya. Bisa, Pak. Kebetulan saya sudah mendapatkan guide yang hebat nih, yang udah tahu kondisi. Dan sekarang suasana udah cukup gerimis, hujan. Dan jangan salah, suasana hujan kayak gini ini mendukung dalam pencarian saya. Karena di saat hujan, satwa-satwa itu keluar dari sarangnya. Ingat, kalau misalkan nggak hujan, justru mereka malah diem di dalam sarangnya. Tapi kalau hujan kayak gini, mereka lebih sering keluar. Jadi akan mempermudah saya untuk menemukan banyak satwa di sini. Daripada terus ngomong di sini, mendingan kita langsung aja jalan masuk ke dalam hutan sana. Gimana? Udah penasaran semua kan? Ikut maju terus ya. Hutan yang menghampar dari kaki hingga punggung Gunung Sibayak merupakan hutan hujan tropis dataran tinggi. Hampir sama dengan jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia, vegetasi dan satwa penghuninya pun cukup beragam dan memiliki kekhasan masing-masing. Serangga hutan dan aktivitasnya sangat menarik jika dilihat dari dekat. Serangga merupakan hewan dengan spesies terbesar di kawasan hutan hujan tropis. Sekitar seperempat dari seluruh spesies satwa penghuni hutan hujan adalah serangga. Kumbang kan? Oh, masih ada nih Nas. Nah, lihat ini pemirsa. Paji menemukan 2 ekor kumbang. Ini adalah jenis kumbang pohon. Di sini namanya kayat ya. Nah, ini adalah kumbang yang emang hidupnya di pohon dan biasanya memakan sari-sari tumbuhan yang ia tempel. Di dunia ada banyak sekali jenis kumbang dan jenis serangga lainnya. Karena kumbang ini termasuk dalam jenis serangga. Dan serangga itu bisa ditemukan hampir di seluruh pelosok dunia kecuali daerah kutub, mulai dari subtropis sampai ke tropis. Nah, jangan salah, walaupun serangga ini terlihat tidak berbahaya, tapi ada beberapa serangga yang memiliki racun dan mungkin bisa menyebabkan kematian bila kita sampai tergigit oleh serangga tersebut. Apa coba? Salah satunya adalah nyamuk. Banyak catatan orang terkena nyamuk itu mati, meninggal dunia, mulai dari demam berdarah, malaria, bener nggak Nas? Bener, Pak. Nah, makanya kita harus hati-hati juga terhadap serangga Nas. Nah, tapi kumbang yang satu ini tidak seperti nyamuk, ia tidak memiliki bisa atau apapun. Wah, kumbang pohon, kita balikin lagi yuk pohonnya. Hampir sama dengan satwa-satwa lainnya, jenis-jenis serangga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup atau habitat. Meski tergolong hewan berukuran kecil, keberadaan serangga ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan satwa lain maupun vegetasi hutan. Bahkan para ahli telah memanfaatkan keberadaan serangga sebagai bioindikator kesehatan hutan. Nah, dengan adanya bukti-bukti ini saya akan melakukan riset atau penelitian tentang
serangga, satwa-satwa yang emang hidup di sekitar sini. Selain itu, bila ada nanti pohon yang emang cantik dan jarang sekali terlihat, saya juga akan mengambil gambarnya untuk dijadikan bukti bahwa adanya pohon tersebut di sini. Wah, kita harus terus jalan nih Nas. Ya, Bang. Kita jelajahin terus ya. Ayo Nas, kita jalan lagi. Kawasan pinggiran hutan yang membatasi bagian dalam dan luar hutan memang tak banyak dihuni oleh satwa-satwa besar. Reptil dan serangga menjadi penguasa areal ini. Untuk melihat lebih jauh kehidupan satwa dan vegetasinya, saya mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke kawasan. Berjalan semakin jauh ke bagian dalam hutan, pepohonan dan tumbuhannya pun semakin rapat. Sehingga kondisi di sini semakin gelap, apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang terbentuk dari dedaunan saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Tak mudah menemukan atau melihat langsung satwa-satwa liar di dalam hutan lebat seperti ini, karena mereka sangat pandai berkamuflase dan memanfaatkan semua objek yang ada di dalam hutan. Berkamuflase atau bersembunyi merupakan cara yang sangat efektif untuk bertahan hidup di dalam hutan, baik untuk menghindar maupun mengincar mangsa. Berada di dalam hutan, resiko paling besar bisa saja terjadi, yaitu ancaman dari satwa liar penghuninya. Meski pada dasarnya satwa-satwa liar cenderung menjauh jika mencium bau manusia, namun jika terpaksa mereka bisa saja menyerang tanpa kita sadari. Keberadaan seekor ular di atas pohon yang dapat berkamuflase dengan sempurna sangat menarik perhatian. Dan tentunya saya tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendekati reptil unik yang selalu berada di ketinggian dan dikenal sangat gesit ini. Nah, itu adalah jenis ular hijau pucuk atau Haitula prasina. Ular ini mudah ditemukan, apalagi di atas-atas pohon-pohon seperti ini. Makanan ular hijau ini itu mulai dari cicak, lalu tikus pohon, sampai katak pohon, hingga ke burung, itu bisa dimakan oleh ular ini. Wah, sekarang saya akan coba untuk lepaskan dulu peralatan saya ini dan coba untuk manjat ke sana. Nas, tolong Nas, ada handycam kan dalam sini? Kamu ambil gambarnya ya. Coba ayo kita lihat. Meski harus bersusah payah dan berhati-hati, ular pohon yang dikenal cukup gesit berhasil saya dekati. Namun, untuk bisa berinteraksi secara aman, saya sengaja membawa turun ular dari atas pohon. Wih, kena nih Nas. Pegang Nas. Berani, Bang. Hah? Berani. Tuh. Ambil gambarnya Nas. Reaksi waspada ular yang satu ini merupakan cara bertahan yang efektif. Posisi menyerang tampak dari kepalanya yang selalu mengikuti gerak-gerik objek di depannya. Keberadaan saya dianggap berbahaya oleh ular yang satu ini. Wish. Walaupun seperti jinak, ular pucuk ini memiliki racun dan agresivitas yang cukup tinggi. Karena ular hijau yang masih sangat liar ini, ia bertahan dari serangan predator seperti burung elang. Lihat warnanya yang hijau. Warna yang hijau ini membantunya untuk berkamuflase, menghindari dari serangan predatornya, atau untuk membantunya dalam berburu. Ular ini sudah membentuk lehernya seperti huruf S, dan bila saya sentuh, ular ini pasti nyerang. Eits! Bener kan? Kebanyakan ular, indera pendengaran dan penglihatannya kurang baik. Sama seperti ular yang satu ini. Dan ia hanya merasakan sentuhan atau gertakan dari lawannya untuk menyerang. Seperti ini, bila saya gerak-gerak seperti ini, ia hanya diam. Di Pulau Jawa, hutan sudah mulai berkurang dan habitat bagi ular itu sudah sangat sempit. Sedangkan di Sumatera sini, wow, hutan masih sangat luas dan sangat lebat, memberikan ular ini tempat untuk berburu makanan ataupun tempat untuk tinggal. Sekarang saya akan coba untuk menggoda ular ini lagi, seperti ini. Eits, hey, kawan, hey.